Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang Perang Padri. Perang Padri yaitu perang yang berlangsung di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Perang ini dimulai akibat permasalahan agama yang selanjutnya berubah menjadi peperangan melawan penjajah. Peperangan ini muncul akibat pertentangan sekelompok ulama yaitu kaum Padri terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kaum adat. Masalah tersebut meliputi perjudian, penggabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, dan sirih. Karena tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang telah memeluk agama Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, memicu kemarahan kaum Padri dan sehingga pecahlah peperangan tersebut pada tahun 1803. Hingga 1833, peperangan ini dapat dikatakan sebagai peperangan saudara karena melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah. Karena kaum adat sudah mulai terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan terhadap Belanda untuk menyerang kaum Padri. Tapi pada tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda karena keadaan Belanda memperumit keadaan. Kaum adat melawan Belanda dibantu dengan kaum Padri yang pada akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh Belanda. Peperangan ini termasuk peperangan yang rentan waktunya lama dan menghabiskan harta dan korban jiwa. Aceh adalah perang yang berlangsung pada tahun 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh sudah menyerah pada Januari 1904, tetapi perlawanan rakyat Aceh terhadap perang gerilya masih berlanjut. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh dan dimulai dengan melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceuremen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara dan sebanyak 168 diantaranya yaitu para perwira. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja XII. Perlawanan ini dinamakan juga Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun. Peperangan ini diawali di Bahal Batu yang merupakan pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah pasukan Kapten Christoffel mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Papak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Saat Belanda kembali berkuasa di Indonesia, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Kapten Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Dalam perlawanan tersebut terdapat pula pahlawan wanita yang bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu dan berupa teman dari Kapten Patimura. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan oleh Belanda setelah Belanda dapat bantuan dari Batavia. Patimura beserta 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda mendukung Pangeran Tanjidillah yang tidak disukai rakyatnya. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat.
Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap oleh Belanda. Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Perang Jagaraga terjadi pada tahun 1848. Perang tersebut berlangsung antara Belanda melawan Bali. Belanda memanfaatkan isu hak Langkarang, di mana Raja-Raja Bali dapat merampas kapal Langkarang di perairannya. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan 2 kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan kepada Raja Buleleng. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh Kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer pada tahun 1849. 2 kerajaan di Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke tangan Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan 2 perang, yaitu Perang Diponegoro dan Perang Sisimangaraja 12. Pertama saya akan menceritakan Perang Diponegoro dulu. Perang Diponegoro adalah perang yang terjadi di Pulau Jawa. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 dan wafat pada 8 Januari 1855. Wafatnya Pangeran Diponegoro karena Pangeran Diponegoro diculik oleh pemerintah Hindia Belanda dan diasingkan ke Makassar sampai dia meninggal. Perang ini juga memicu terjadinya sekelompok pasukan lain dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sini saya akan menceritakan Perang Sisimangaraja 12. Sisimangaraja 12 adalah seorang raja dari negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperang melawan Belanda, kemudian diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961. Sisimangaraja sendiri ini lahir pada 18 Februari 1845 dan meninggal pada 17 Juni 1907 di Kabupaten Dairi. Dimakamkan pada tanggal 14 Juni 1953. Wow. Anak dari Sisimangaraja 12 ini ada 3, yaitu Patuan Nagari, Patuan Anggi, dan Lopian. Orang tua Sisimangaraja 12 ini ada Sisimangaraja 11 dan Bolu Situ Morang.